Kemerdekaan bukan tujuan, Bung. Kemerdekaan adalah awal. Dan kitalah orang-orang yang mengawali. Selebihnya kita percayakan kepada anak-anak kita. Ya, di antara mereka pasti ada pecundang. Tapi pemimpin yang baik selalu muncul dalam peristiwa yang tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sejarah proklamasi. Sebelum kita memulai, pastikan kalian untuk bersensi di kolom komentar dengan cara ketik nama, kelas, absen, dan asal sekolah. Sekali lagi, ketik nama, kelas, absen, dan asal sekolah. Selamat belajar. Bantu channel ini dengan subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cold blows the winter wind over hill and heather. Thick drives the rain, and my roof is in the dust. Loved of wise men was the shade of my roof tree. The true word of welcome was spoken in the door. Mild fire and the windows bright glittered on them. Now when day dawns on the brow of the moorland, lone stands the house peace of old. Spring shall come, come again, calling up the moorfowl. Spring shall bring the sun and rain, bring the bees and flowers. Red shall the heather bloom over hill and valley. Soft flow the stream through the even flowing hours. Fair the day shine as it shone on my Jepang yang sebentar lagi kalah, namun hanya Jepang yang pernah menjanjikan mendukung kemerdekaan. Masalahnya, jika Jepang tak segera memerdekakan, namun pada saat yang sama sekutu kadung memenangkan perang dunia, maka janji Jepang niscaya hanya omong kosong belaka. Dan sekutu belum tentu menyetujui kemerdekaan Indonesia. Jika segera memerdekakan diri secara sepihak, masalahnya Jepang masih eksis sebagai penguasa. Golongan muda, kebanyakan mahasiswa dan pemuda yang tinggal di asrama-asrama sekitar Menteng, pernyataan kemerdekaan harus sesegera mungkin diumumkan. Tak hanya selekas-lekasnya, namun juga mesti dinyatakan tanpa campur tangan Jepang. Jika tidak, kemerdekaan Indonesia hanyalah hadiah dari Jepang. Darah muda mereka yang bergejolak itu bahkan tak peduli dengan berbagai resiko. Katakanlah, jika Jepang mengamuk karena proklamasi tersebut, golongan tua yang punya banyak perhitungan politik lebih memilih menghindari korban jiwa. Mereka menunggu kepastian, mencoba mengharapkan Jepang bisa secepatnya memerdekakan Indonesia, sebagaimana dijanjikan oleh petinggi Jepang sepekan sebelumnya di Vietnam kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman. Tapi, waktu tak bisa menunggu. Syahrir memberitahu bahwa Jepang sudah menyerah kalah.
Apung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata, Sahaya. Kita harus bersatu untuk menghindari rakyat dari kekejaman Nippon. Sekutu sudah pasti akan datang mempertahankan status quo sebagaimana situasi sebelum Jepang masuk. Proklamasi kemerdekaan terancam. Disinilah angkatan muda dengan Wikana jadi juru bicara dan pemimpinnya memainkan peranan. Mereka mengambil langkah yang sebenarnya berbahaya, yaitu membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Rencananya, mereka akan memaksa Soekarno-Hatta memproklamirkan Indonesia. Tak hanya berdua, Soekarno kala itu juga dibawa bersama sang istri Fatmawati dan anaknya Guntur. Di Jakarta sendiri, golongan muda Wikana dan golongan tua Ahmad Subarjo melakukan perundingan tempat proklamasi. Mereka pun menyetujui Jakarta untuk menjadi lokasinya. Maka dari itu, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Tidak hal mudah untuk menjemput Soekarno dengan Hatta, karena dijaga oleh para pemuda dengan ketatnya. Sehingga Ahmad Subarjo menjanjikan kepada para pemuda akan dilaksanakannya kemerdekaan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus tahun 45. Dan Ahmad Subarjo pun mempertaruhkan nyawanya atau siap dipenggal kepalanya jika tidak terlaksananya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Akhirnya Ahmad Subarjo berhasil membawa Soekarno dan Muhammad Hatta. Sampailah mereka di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Penyusunan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekarni, BM Diah, Sudiro, dan Sayyidu Melik beserta para pemuda yang antusias menanti kabar terlaksananya kemerdekaan. Setelah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyelesaikan perumusan teks proklamasi, sempat Muhammad Hatta mengusulkan untuk penandatanganan teks proklamasi agar ditandatangani oleh semua yang hadir di situ. Tetapi ada usulan dari Soekarni bahwa yang bertanda tangan di teks tersebut cukuplah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah disepakati, akhirnya Soekarno dan Hatta bertanda tangan di atas kertas yang bertuliskan teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Tibalah saatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 45 pagi hari. Soekarno ternyata memindahkan tempat rencana dilakukannya proklamasi. Soekarno berkehendak untuk dilakukannya di halaman rumahnya, yaitu di Pegangsaan Timur nomor 56. Sungguh perubahan yang sangat cepat, karena segala persiapan sudah dilakukan di lapangan Ikada. Tapi banyak statement, banyak pendapat bahwa ternyata keputusan Soekarno sangatlah tepat, karena dianggap keputusan untuk membicarakan di lapangan Ikada hanyalah sebatas untuk mengecoh tentara Jepang supaya terlaksananya proklamasi